Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, owner rumah cantik kita, Mbak Ita. Jadi di kesempatan baik kali ini kita akan sharing seputar pijat refleksi. Nah, seperti yang kalian ketahui, pijat refleksi itu sudah sangat umum. Nah, sudah sangat umum di kalangan warga Indonesia atau untuk orang yang suka pijit refleksi itu sudah tidak perlu dijelaskan lagi, yaitu pemijatan atau penekanan di bagian kaki, kemudian di bagian tangan, dan di bagian pundak. Nah, hari ini kita akan melakukan demonstrasi atau tutorial pijat refleksi sesuai dengan SKKNI yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi kalau kalian ingin menjadi terapis yang kompeten, inilah tahap-tahapnya dan apa saja yang harus kalian ketahui. Untuk manfaat saya akan jelaskan di deskripsi. Kemudian dari bahan baku nanti saya sertakan, kemudian kontraindikasi itu juga saya sertakan di deskripsi supaya kalian bisa baca. Nah, kemudian dan seperti yang kalian ketahui, gerakan pijit yang digunakan dalam massage baik itu pijat tradisional dan refleksi itu ada 5, yaitu Evoret, Friction, Petrisat, Stapotet, dan Vibration ya. Nah, itu yang akan kita gunakan ya. Penekanan di bagian kaki, tangan, dan di bagian pundak itu nanti semua menggunakan gerakan-gerakan tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Semoga kalian mendapat manfaat dari video yang kami berikan ini. Baik, langkah pertama untuk pijat refleksi adalah kita melakukan perendaman kaki pada customer ya. Ini airnya bisa dikasih garam, kemudian bisa juga dikasih detol ataupun dikasih sabun ya, sabun cair. Ini bisa kasihkan, kemudian pastikan airnya hangat di bawah 30 derajat, jadi hangat-hangat kuku gitu. Bisa juga kalau misalnya orangnya pegel banget, berarti lebih dari 35 derajat. Oke. Ya, perendaman ini, nah ini sambil kita cuci kakinya. Ini sampai di bawah lutut saja. Nah, kita nanti melakukannya nih sampai di sini aja nih ya, nggak sampai atas. Nah, kemudian setelah direndam 10 menit atau 5 menit gitu, tergantung kalau customernya dia mau lebih lama 10 menit, tapi kalau misalnya dia buru-buru 5 menit cukup. Pastikan kaki bersih dan sudah rileks ya. Nah, kamu kok ngeras? Hah? Oke, setelah merasa cukup, jadi kita angkat kaki customernya ya, tidak lebih dari 10 menit, atau kalau customernya mau lebih cepat atau dia buru-buru, bisa kita cuma rendam 5 menit saja. Oke, kemudian keringkan. Oke, kita pinggirkan dulu airnya. Baik, setelah memastikan kaki klien kita udah kering dan udah bersih, kita masuk ke pemijatan. Jadi apakah melakukan pemijatan refleksi itu langsung ditusuk itu? Tidak, ada tahapannya, yaitu pemijatan di bagian lutut, di bagian dalam dan di bagian luar ya, atau bagian kaki belakang, betis, dan bagian kaki yang ada tulang keringnya. Dan setelah dipijat-pijat, kemudian kita lakukan pemijatan di bagian kaki atas ini, media pijatnya, dan
perlengkapannya kita gunakan bisa oil atau minyak pijat, variannya terserah saja, bisa cendana, bisa zaitun, atau lotion. Nah, kemudian bisa juga menggunakan massage cream atau minyak herbal ya. Nah, kemudian bisa kita pergunakan kayu refleksi. Nah, kayu refleksi itu bermacam-macam ya, ada yang seperti ini. Nah, kita gunakan sesuai dengan keinginan kita ya. Atau bisa juga langsung pakai tangan kita, tapi kalau untuk tangan kita nanti takutnya ini kapalan. Masuk ke gerakan pertama ya, ini begini. Oke, ini kita pijat di bagian kaki, bagian kanan dan kiri ya. Kemudian nanti setelah itu baru di bagian betis, bagian belakang. Kita lakukan pemberian massage cream. Ya. Masuk ke gerakan pertama yaitu average atau meluncur ya. Ini meluncur dengan jari-jari, baik itu jari jempol dan jemari lainnya ya, secara bergantian. Bisa juga seperti ini, tergantung kalian kekuatannya bagaimana. Dan tanyakan ke customer apakah sudah berasa terlalu sakit atau kurang bertenaga. Nah, itu disesuaikan saja ya tenaganya ya. Nah, ini pelan, kemudian ditambah. Nah, kemudian ke bagian sini. Ini untuk pembukanya dulu. Nah, kalian biasakan kalau untuk pemijatan misalnya di area yang baru, misalnya tadi kan dari betis, kemudian pindah ke kaki, itu jangan langsung keras gitu, perlahan-lahan. Sampai bagian sini. Nah, kemudian dipijit lagi dari area kaki ke atas betis lagi, itu pun tekanannya disesuaikan, jangan terlalu keras, namun tetap berasa. Ya, kan juga ke sebelah kiri. Nah, bisa juga kalian menyelesaikan dulu ya 3 gerakan ya, meluncur, rotasi. Nah, kemudian tapotage. Nah, kemudian kakinya ditekuk sedikit. Nah, kita pijat di bagian betisnya. Ya, ini bisa kita kasih bantal kecil supaya menahan gitu. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian kita pindah ke kaki sebelahnya lagi. Seperti tadi, diulang, dioleskan massage cream dulu, kemudian dibalur, diratakan, dinyamankan kaki pelanggannya supaya kita memijat pun dengan nyaman, customernya pun dengan nyaman. Ini karena kita prakteknya di rumah ya, bukan di salon atau di spa kita, jadi seadanya saja. Ya, gerakan meluncur, dipijit, meluncur dengan tangan, kemudian dengan jari-jari. Nah, ini disesuaikan lagi kekuatannya, apakah customernya merasa terlalu kuat. Nah, seperti biasa di awal itu gerakannya atau tekanan tidak boleh terlalu keras. Kemudian gerakan rotasi atau gerakan memutar di sela-sela atau di samping kanan kiri betis, dari atas ke bawah, dari ke bawah ke atas lagi, lakukan sesuai. Nah, kadang banyak banget yang nanya berapa kali atau berapa lama. Kita nggak bisa menentukan sebelum kita tahu durasi customernya. Yang terpenting adalah kalau masih belajar, kita tahu teknik-tekniknya, gerakannya apa dan manfaatnya apa. Setelah kita ke bagian betis, kita lanjutkan ke bagian kaki bagian atas, bukan telapak ya. Ini penting juga karena di sini juga banyak sekali saraf-saraf buat mendukung supaya badan kita juga lebih sehat ya.
Dilihat di bagian mana saja yang kita pijit. Ingat bagian sini nggak boleh terlalu keras. Ya, karena di sini banyak urat-urat kecil. Nah, di sini juga ada tulang-tulang rawan, jari-jari kaki itu dipijit perlahan-lahan, pijit di sela-sela kaki di sebelah kanan kirinya itu penting banget dipijit. Oke, ingat jangan terpaku pada waktu, yang penting customer sudah nyaman, kalian melakukannya udah tepat, itu nanti waktu akan kalian sesuaikan sendiri. Untuk gerakan tidak terlalu banyak variasi gerakan ya di bagian sini. Kita hanya bisa menggunakan gerakan meluncur dan gerakan rotasi saja, karena kan di sini banyak tulang-tulangnya ya, tulang kerasnya. Jadi banyak kita lakukan gerakan rotasi. Nah, kemudian di samping kanan kiri, di atas telapak itu juga penting banget dipijit. Ingat, di sini juga tekanannya harus diperhatikan dan disesuaikan. Nah, jadi penting banget ya pijit refleksi ini. Mungkin ada yang nanya, sebaiknya berapa kali dalam sebulan? Ya, kalau kalian merasa capek atau ada penyakit-penyakit tertentu yang pengen disembuhkan atau dikurangi keluhannya dengan pijit refleksi, bisa dilakukan seminggu sekali. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tahap pijatnya ya. Ini macam-macam pijit menggunakan medianya, maksudnya bisa pakai kayu ataupun pakai tangan kalian sendiri bisa. Yang penting kayunya tumpul dan nyaman, maksudnya itu nyaman buat pelanggan, tidak terlalu sakit gitu ya. Tekanannya juga disesuaikan, mulai dari pelan, kemudian tangan satunya itu menahan kaki pelanggan gitu ya. Titik-titiknya bisa kalian searching di Google, kemudian kalian download ya, nanti kalian pelajarin. Karena kalau untuk mempelajarin titik-titiknya saja itu bisa kalian hafalkan, tapi kalau untuk praktek itu kan yang penting tahu tekniknya bagaimana, tahu pengerjaannya bagaimana, hal-hal yang harus diperhatikan itu apa saja. Kalau hafalan mah bisa kalian lakukan sendiri. Oh, titik ini terhubung dengan syaraf ini, bagian perut ini adalah di bagian sini. Itu banyak banget di Google kalian. Baik, demikian video yang kami sharing ini adalah pemijatan refleksi sesuai standar operasi dari Rumah Cantik Ita. Jadi, pijat refleksi yang kita peragakan hari ini sangat bermanfaat untuk kesehatan ya. Kalian tahu sendiri pemijatan refleksi itu berguna atau dia berhubungan dengan titik-titik syaraf di seluruh tubuh, baik itu di titik-titik syaraf di internal kita, kemudian di bagian-bagian luar juga. Nah, jadi jangan lupa pergunakan gerakan-gerakan yang sudah disarankan, yaitu effleurage, vibration, tapotase, kemudian friction. Nah, itu gerakan-gerakan yang sesuai dengan standar pijit Indonesia. Semoga video ini banyak memberi manfaat. Jangan lupa share, kemudian like, kemudian subscribe channel ini bila kalian merasa terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih. Salam cantik, salam sehat dari Rumah Cantik Ita.